Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu sunyi. Di sebuah rumah mewah berlantai 2, seorang lelaki yang dulu disegani sebagai pebisnis sukses duduk sendiri di ruang kerjanya. Tangannya memegang buku catatan lama berisi daftar aset, properti, emas batangan, saham, kendaraan mewah, angka demi angka tertulis rapi. Tapi malam itu, semua itu terasa kosong. Jiwanya gelisah. Ia tiba-tiba sadar, selama ini ia sibuk bekerja, mengejar target, menambah tabungan, tapi tidak pernah benar-benar bertanya, untuk apa semua ini? Ia ingat masa mudanya, kerja keras tanpa henti, rela tinggalkan keluarga demi proyek, pulang larut malam demi memenuhi ambisi. Sukses, katanya. Tapi kini, di ujung usia, ketika rambut memutih dan lutut mulai melemah, hatinya bertanya, apakah hartaku akan ikut menemaniku saat tubuhku dimasukkan ke liang kubur? Tak ada jawabannya malam itu, kecuali kesunyian dan air mata yang menetes pelan. Kisah lelaki itu bukan satu-satunya. Banyak dari kita sedang ada di perjalanan serupa. Kita bekerja, berhemat, lalu mengumpulkan, membangun bisnis, membeli aset, menyimpan. Dan tak salah, karena Islam pun tidak mencela kekayaan. Namun, yang sering luput adalah, apa tujuan dari semua itu? Apakah kekayaan yang kita bangun selama bertahun-tahun punya tempat di sisi Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan manusia dalam surah At-Takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surat At-Takatsur ayat 1-2. Ini bukan sekadar sindiran, tapi tamparan lembut dari langit, bahwa kesibukan dunia bila tidak diarahkan kepada Allah, hanya akan menjadi beban di akhirat kelak. Kita disibukkan oleh dunia hingga lupa bahwa hidup ini akan berakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun hidup sederhana meski beliau punya kesempatan untuk kaya. Beliau pernah diberi kunci kekayaan dunia oleh Allah, tapi beliau menolak. Karena beliau tahu dunia hanyalah ladang, bukan tempat tinggal abadi. Beliau memilih menjadi raja akhirat dibanding raja dunia, dan mengajarkan kita bahwa harta bukan tujuan, melainkan alat untuk mendekatkan diri kepadanya. Betapa banyak orang yang tertipu oleh gemerlap harta, mengira bahwa kekayaan adalah tanda keberkahan. Padahal bisa jadi itu hanyalah istidraj, kenikmatan yang menjerumuskan. Dan saat ajal tiba, semua yang ia miliki ditinggal, kecuali 3, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Sayangnya, tak semua harta bisa menghasilkan itu. Pertanyaannya gini, dari seluruh harta yang kita kumpulkan, berapa persen yang kita arahkan untuk akhirat? Apakah ada yang kita infakkan? Apakah ada yang kita sedekahkan? Apakah ia membersihkan jiwa atau justru menambah lalai? Apakah harta itu menolong orang lain atau hanya memperkaya diri sendiri? Karena pada akhirnya, di hari ketika bumi digulung dan langit dilipat, manusia akan berdiri sendiri. Tak ada mobil mewah, tak ada rumah elit, tak ada saldo rekening. Yang ada hanya amal dan rekaman dari cara kita memperlakukan harta. Disinilah saatnya kita bertanya dengan jujur pada diri, apakah harta kita sedang menjadi penolong atau penyebab celaka di akhirat? Harta yang membinasakan ketika kekayaan. Jadi petaka, tak semua harta membawa berkah. Di tangan yang salah, kekayaan justru menjadi racun yang mematikan. Al-Quran mengabadikan kisah Qarun, seorang yang sangat kaya raya dari kaum Nabi Musa. Hartanya begitu banyak hingga kunci-kunci gudangnya pun tak mampu dibawa oleh beberapa orang kuat. Namun sayangnya kekayaan itu membuatnya sombong dan lalai.
Ia merasa harta itu adalah hasil jerih payahnya semata, tanpa menyadari bahwa semua itu hanyalah titipan dari Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 76, "Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh orang-orang yang kuat. Namun pada akhirnya, harta yang ia banggakan menjadi sebab kehancurannya." Allah menenggelamkan Qarun bersama seluruh hartanya ke dalam bumi. Dari kisah Qarun kita belajar bahwa bukan jumlah harta yang menjadi masalah, tapi bagaimana kita memaknainya. Saat seseorang mulai melihat harta sebagai sumber kekuatan, bukan amanah dari Allah, saat itulah kehancuran batin dimulai. Ia akan merasa superior, sulit menundukkan diri di hadapan Tuhan, dan enggan berbagi kepada sesama. Inilah bentuk kebinasaan yang nyata. Dalam kehidupan nyata pun, kita menyaksikan betapa banyak orang yang berubah setelah memiliki kekayaan. Teman tak lagi dihargai, keluarga diabaikan, bahkan ibadah mulai tertinggal. Harta menjelma jadi tuan, bukan lagi pelayan. Padahal sejatinya, harta hanyalah alat, bukan tujuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Setiap umat memiliki fitnah, dan fitnah bagi umatku adalah harta." Hadis riwayat Tirmidzi. Betapa banyak orang yang awalnya taat mulai tergelincir ketika diuji dengan kekayaan. Ia tak lagi mencium sajadah karena sibuk dengan transaksi. Ia tak lagi tenang dalam hati karena pikirannya penuh dengan angka, laba, dan saham. Yang lebih mengerikan, harta bisa menjadi alasan seseorang dilemparkan ke dalam neraka. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada 3 orang yang pertama kali diseret ke neraka, dan salah satunya adalah orang kaya yang bersedekah, namun bukan karena Allah, melainkan demi pujian manusia. Artinya, walaupun ia memberi, niatnya rusak dan hartanya menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Sebaliknya, bila kita tidak hati-hati, kita bisa jatuh dalam jerat tamak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki 1 lembah emas, niscaya ia ingin 2 lembah." Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah penyakit hati yang sangat halus. Tamak tak pernah puas dan bisa menghancurkan nilai akhirat seseorang, bahkan sebelum ia meninggal. Maka, mari kita renungkan, apakah harta kita saat ini sedang memelihara kita atau justru memakan kita dari dalam? Apakah kekayaan yang kita kejar membuat hati kita semakin lembut atau justru semakin keras terhadap Allah dan sesama manusia? Harta yang menolong saat dunia menjadi bekal untuk akhirat. Tak semua harta membinasakan. Di tangan orang yang beriman dan bertakwa, kekayaan justru bisa menjadi wasilah menuju surga. Ia menjadikan hartanya sebagai alat untuk menolong sesama, membebaskan orang dari kesulitan, menegakkan agama, dan membangun amal jariah. Disinilah letak keindahan Islam, bukan memusuhi kekayaan, tapi mengarahkannya agar bernilai kekal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik harta adalah harta di tangan orang saleh." Hadis riwayat Ahmad. Kalimat ini sederhana tapi mendalam. Ia mengajarkan bahwa keberadaan harta bukanlah musibah selama berada di tangan yang benar. Bagaikan pisau, bisa menyelamatkan jika digunakan dengan bijak, namun bisa melukai jika disalahgunakan. Lihatlah para sahabat seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Zubair bin Awam. Mereka adalah orang-orang yang kaya raya, namun kekayaan mereka tidak membuat mereka lupa diri.
Ketika umat Islam butuh dana untuk jihad atau pembangunan masjid, mereka tak ragu menginfakkan sebagian besar hartanya. Mereka tahu bahwa harta dunia tak akan ikut ke kubur, tapi bisa menjadi kendaraan menuju surga. Utsman bin Affan misalnya membeli sumur Rauma lalu menyedekahkannya kepada kaum muslimin. Sampai hari ini, pahalanya terus mengalir sebagai amal jariyah. Betapa luar biasanya dampak sebuah harta yang digunakan untuk akhirat. Bayangkan, harta yang disedekahkan sekali, tapi pahalanya terus mengalir walau pemiliknya telah wafat berabad-abad. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Allah menggambarkan sedekah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan tiap tangkai menghasilkan 100 biji. Luar biasa bukan? Dari satu kebaikan dengan harta, Allah membalasnya dengan 700 kali lipat atau lebih. Maka, harta yang disedekahkan karena Allah adalah investasi yang tak pernah rugi. Bahkan dalam kondisi sempit pun, harta bisa menjadi penyelamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lindungilah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebiji kurma." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa yang dinilai Allah bukan besar kecilnya, tapi keikhlasan dan niat di balik pemberian itu. Di akhirat nanti, banyak orang menyesal bukan karena tidak punya harta, tapi karena tidak menggunakannya untuk bekal. Harta yang disimpan mati akan jadi beban, tapi harta yang dialirkan ke jalan Allah akan menjadi saksi. Ia akan berkata, "Ya Rob, pemilikku dulu menggunakanku untuk membantu yang miskin, membangun masjid, mencetak Al-Quran, dan menyantuni anak yatim." Mari kita tanya diri kita hari ini, sudahkah harta kita memiliki nilai akhirat? Apakah tabungan kita hanya untuk pensiun atau juga untuk akhirat? Apakah rumah kita hanya megah atau juga ramah bagi tetangga dan tamu? Karena pada akhirnya, bukan jumlah yang Allah hitung, tapi keberkahan dan keikhlasan di baliknya. Ujian di balik kekayaan antara nikmat dan amanah. Kekayaan bisa menjadi anugerah, tapi sekaligus ujian yang sangat berat. Dalam pandangan manusia, punya banyak harta sering dianggap sebagai tanda keberhasilan. Tapi dalam pandangan Allah, justru kekayaan adalah salah satu bentuk ujian terberat yang sedikit sekali manusia mampu lulus darinya. Mengapa? Karena harta membuka pintu-pintu ujub, sombong, kikir, dan cinta dunia yang mengikis iman secara perlahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 15-16. Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, "Tuhanku telah memuliakanku." Namun apabila dia mengujinya dan membatasi rezekinya, maka dia berkata, "Tuhanku menghinakanku." Ini adalah kesalahan pandangan yang umum. Kita mengira harta adalah bukti cinta Allah, padahal bisa jadi itu ujian yang sedang mengintai hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan bahwa dunia ini manis dan hijau, menyenangkan dan menggoda. Beliau bersabda, "Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya. Lalu Dia akan melihat bagaimana kalian beramal." Hadis riwayat Muslim. Jadi bukan soal berapa banyak kita punya, tapi bagaimana kita mengelolanya dan apakah kita tetap taat saat diuji dengannya. Ada orang diuji dengan kesusahan dan ia bersabar. Tapi ada pula yang diuji dengan kelapangan dan justru gagal. Karena ketika rezeki melimpah, seringkali rasa butuh kepada Allah mengendur. Ibadah menjadi ringan, sedekah menjadi jarang, dan rasa syukur hanya tinggal lisan.
Inilah bentuk ujian yang paling halus, namun paling berbahaya. Itulah sebabnya para ulama terdahulu justru takut ketika mereka diberi kelapangan dunia. Mereka khawatir jika kekayaan itu membuat mereka lalai, merasa cukup, dan lupa bahwa semua itu hanya titipan. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, "Aku lebih memilih hidup miskin tapi bersabar daripada kaya tapi lupa bersyukur." Namun bukan berarti kekayaan pasti membuat seseorang buruk. Tidak. Tapi ia menuntut tanggung jawab besar. Di akhirat kelak, setiap orang yang diberi kekayaan akan ditanya, dari mana ia mendapatkannya dan untuk apa ia menggunakannya. Pertanyaan ini tidak ringan dan setiap kita pasti akan menghadapinya. Karena itu, orang yang cerdas bukanlah yang hanya pandai mengelola bisnis, tapi yang bisa menundukkan hatinya di tengah kelapangan rezeki. Ia tidak membiarkan harta menguasai hidupnya, tapi menjadikan harta itu sebagai alat untuk mencari ridha Allah. Ia sadar bahwa dunia hanya sebentar, dan akhirat adalah tujuan yang hakiki. Maka, jika hari ini kita diberi rezeki yang berlimpah, jangan buru-buru senang. Tundukkan hati. Berdoalah agar Allah menjaga kita dari penyakit cinta dunia, karena semakin besar harta kita, semakin berat pertanggungjawabannya, dan hanya orang yang menjadikan kekayaan sebagai amanahlah yang akan selamat. Ketika harta menjadi amal jariah, warisan pahala, tak terputus. Bayangkan ada seseorang yang telah lama wafat, tapi setiap hari pahala terus mengalir ke dalam catatan amalnya. Dari setiap anak yang belajar membaca Al-Quran karena ia membangun rumah tahfidz, dari setiap orang yang salat di masjid yang ia bantu dirikan, dari setiap air yang diminum orang karena ia membangun sumur wakaf. Itulah kekuatan amal jariah, amal yang tak berhenti meski jasad telah ditelan tanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak Adam wafat, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Hadiah riwayat Muslim. Di antara 3 hal itu, sedekah jariah seringkali lahir dari harta yang kita miliki. Artinya, harta yang diniatkan karena Allah bisa menjadi sumber pahala yang terus mengalir bahkan setelah kematian. Mereka yang cerdas adalah orang yang mengarahkan kekayaannya untuk proyek akhirat. Ia tidak sibuk menambah jumlah, tapi menanam amal yang terus tumbuh meski ia tak lagi bernapas. Ia tahu bahwa bangunan paling megah bukan yang ada di dunia, tapi yang menantinya di surga karena amalnya selama hidup. Sahabat-sahabat Nabi adalah teladan. Utsman bin Affan membiayai perluasan Masjid Nabawi. Umar bin Khattab membeli tanah untuk pembangunan wakaf. Mereka tidak sekadar menyimpan harta, tapi menggerakkannya demi kemaslahatan umat. Kini mereka telah wafat, tapi pahala dari sedekah itu terus mengalir hingga hari kiamat. Amal jariah tak harus besar nilainya. Kadang hanya dengan membelikan Al-Quran untuk seseorang, lalu ia membacanya setiap hari, kita ikut mendapatkan ganjarannya. Kadang hanya dengan patungan untuk pembangunan pondok, kita turut menanam ladang pahala. Intinya adalah niat dan keikhlasan. Harta yang kita niatkan untuk Allah sekecil apapun bisa jadi lebih bernilai daripada istana dunia. Dan yang luar biasa, amal jariah bukan hanya manfaat untuk diri sendiri. Ia bisa menjadi jalan keselamatan bagi keluarga. Seorang anak bisa menjadi penyelamat orang tuanya lewat wakaf atau sedekah yang ia lakukan atas nama ayah dan ibunya. Harta yang dulu diberikan orang tua bisa kembali sebagai pahala karena anaknya menggunakannya di jalan Allah. Karena itu,
Daripada harta hanya berhenti sebagai peninggalan waris duniawi, jadikan sebagian dari harta kita sebagai warisan amal jariah. Sisihkan untuk akhirat. Tidak harus menunggu kaya, cukup mulai dari sekarang. 1 sumur, 1 mushaf, 1 sajadah di masjid, semuanya bisa menjadi tabungan langit. Maka, jangan biarkan harta kita mati bersama kita. Gerakkan ia agar hidup selamanya. Jadikan ia saksi bahwa kita pernah hadir di dunia bukan hanya untuk mengumpulkan, tapi untuk menanam dan memberi. Karena hanya harta yang diniatkan, karena Allah lah yang akan ikut bersama kita melintasi jembatan menuju surga. Saat harta dihisap, detik-detik penyesalan atau penyelamatan. Bayangkan, hari kiamat telah tiba. Semua manusia dikumpulkan. Setiap orang berdiri sendiri. Tak ada harta, tak ada keluarga yang bisa menolong. Di tengah padang mahsyar yang luas, Allah membuka catatan amal satu persatu. Dan di antara yang ditanya pertama kali adalah tentang harta. Rasulullah bersabda, "Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya untuk apa ia amalkan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan ke mana ia belanjakan, serta tentang tubuhnya untuk apa ia gunakan." Hadis riwayat Tirmizi. Perhatikan, dari 4 hal ini, 2 di antaranya berkaitan langsung dengan harta, asalnya dan pemakaiannya. Artinya, harta bukan sekadar angka, ia adalah amanah yang kelak diminta pertanggungjawaban rinci. Setiap rupiah yang kita dapatkan akan ditanya, apakah dari jalan yang halal atau haram? Apakah lewat kerja jujur atau curang? Apakah lewat perdagangan yang adil atau manipulasi dan riba? Lalu, kemana harta itu digunakan? Apakah untuk hal yang Allah ridai atau hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan gaya hidup? Bayangkan jika harta yang kita banggakan justru menjadi bahan bakar azab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan orang yang menimbun emas dan perak, tapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, kelak akan disetrika wajah, lambung, dan punggungnya dengan lempengan api dari harta itu. Hadis riwayat Muslim. Mengerikan, bukan? Harta bisa berubah bentuk menjadi siksa jika tidak digunakan dengan benar. Namun, bagi mereka yang menjaga hartanya, diperoleh dari jalan halal, dikelola dengan amanah, dan digunakan untuk amal saleh, maka harta itu akan bersaksi dan membela mereka di hadapan Allah. Ia akan menjadi bukti bahwa pemiliknya tidak sekadar hidup untuk dunia, tapi telah menanam benih untuk akhirat. Bayangkan jika di padang mahsyar nanti, ada amal-amal dari harta kita yang berkata, "Ya Rabb, ia membangun masjid untukmu. Ya Rabb, ia membantu orang-orang yang kelaparan. Ya Rabb, ia tidak menahan hartanya untukmu." Bukankah itu pemandangan yang indah dan menenangkan hati di tengah dahsyatnya hari perhitungan? Hari itu akan menjadi hari penuh penyesalan bagi mereka yang menjadikan harta sebagai tujuan, bukan alat. Tapi bagi yang menjadikan harta sebagai sarana ibadah, hari itu akan menjadi hari kemenangan. Maka, mumpung kita masih hidup, mari koreksi arah. Arahkan harta kita bukan hanya untuk gaya, tapi untuk surga. Karena saat semua hilang, saat tubuh sudah tak bernyawa, yang tertinggal hanyalah amal. Dan di antara amal terbaik yang akan menyelamatkan kita adalah harta yang ditunaikan dengan niat ikhlas. Maka, ayo mulai sekarang, pastikan harta yang kita kumpulkan adalah harta yang akan ikut membela kita di hadapan Rabbul Alamin. Saudaraku, dunia ini hanyalah tempat singgah. Tak peduli seberapa besar rumah yang kau bangun, berapa digit saldo di rekeningmu,
atau berapa hektar tanah yang kau miliki, semua akan tertinggal. Ketika ruh berpisah dari jasad, tak satu pun harta yang ikut masuk ke liang kubur. Yang tersisa hanyalah amal. Pernahkah kita duduk sejenak dan bertanya pada diri sendiri, untuk apa aku bekerja mati-matian siang malam? Untuk apa aku mengumpulkan semua ini? Apakah hanya untuk kesenangan sesaat atau untuk bekal perjalanan abadi setelah mati? Pertanyaan ini sederhana, namun jawabannya menentukan keselamatan kita di akhirat nanti. Jangan tunggu sampai ajal menjemput, lalu kita berkata, "Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa bersedekah." Tapi pintu itu sudah tertutup. Waktu tak bisa diputar ulang. Kesempatan yang terlewat tak bisa direbut kembali. Hari ini adalah satu-satunya waktu yang kita punya. Dan harta yang kita miliki saat ini bisa jadi itu adalah kesempatan terakhir yang Allah beri. Mari kita mulai dari yang kecil, satu sedekah, satu wakaf, satu bantuan kepada saudara yang membutuhkan. Jangan tunggu sempurna untuk mulai. Karena Allah tidak menilai besar kecilnya pemberian, tapi keikhlasan niat di baliknya. Tanam satu kebaikan dengan hartamu hari ini, dan biarkan Allah yang tumbuhkan buahnya hingga akhirat. Bagi kamu yang merasa belum banyak berbuat dengan hartamu, belum terlambat. Allah Maha Pemurah. Setiap langkah kecil ke arah kebaikan dicatat. Dan jika engkau niatkan hartamu untuk Allah mulai hari ini, maka insya Allah engkau termasuk orang yang menjadikan dunia sebagai ladang akhirat. Jangan biarkan hartamu hanya menjadi angka di catatan bank. Jadikan ia alasan Allah meridaimu. Jadikan ia kendaraan menuju surga. Jika video ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan. Mungkin dari satu share, ada yang tersadar. Dan siapa tahu, itulah harta terbaik yang akan menolongmu di akhirat. Klik like, share ke teman-temanmu, dan jangan lupa subscribe untuk renungan jiwa lainnya setiap pekan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.